Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan pengaruh besar kepada umat muslim di dunia. Perkenalkan, saya bernama Busuhan, berperan sebagai moderator pada debat kali ini, dan di sebelah kiri saya Fakih Masara sebagai moderator. Saya persilakan kepada pihak pro dan kontra untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Justina, saya berperan sebagai pihak kontra dan saya sekaligus pembicara pertama, dan di sebelah kanan saya bernama Fajriani dan berperan sebagai pembicara kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani. Saya di sini sebagai pro atau pembicara pertama, dan di sebelah kiri saya bernama Firman dan sebagai pembicara kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan tanda cara debat kali ini, yaitu 2 menit pengenalan, 2 menit pernyataan terhadap mosi, 4 menit debat, dan 2 menit kesimpulan. Tema debat kali ini adalah bahasa Inggris dijadikan bahasa resmi kedua setelah bahasa Indonesia. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang biasa diajarkan di sekolah-sekolah. Di negara kita, yaitu negara Indonesia, bahasa Inggris hanya digunakan sebagai bahasa pengantar. Tapi sebagian besar negara di dunia telah menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua. Lalu bagaimana jika bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa resmi kedua di negara Indonesia? Saya meminta pendapat dari pihak pro dan pihak kontra tentang mosi yang saya sampaikan. Silakan. Saya sebagai pihak pro mendukung adanya peresmian bahasa Inggris setelah bahasa Indonesia. Terima kasih. Saya sebagai pihak kontra menolak dengan mosi yang disampaikan oleh moderator. Terima kasih. Baiklah, kita masuk ke sesi debat. Saya persilakan kepada pihak pro untuk menyatakan pendapatnya kenapa mendukung bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Indonesia. Saya mendukung bahasa Inggris dijadikan sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Indonesia karena bahasa Inggris sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Dan bahasa Inggris itu tidak dapat mengganggu bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu sendiri hanya tidak akan dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Bahasa Inggris hanya dijadikan sebagai bahasa kedua setelah bahasa Indonesia. Dan kekhawatiran seperti itu tidak diperlukan. Bagaimana tanggapan pihak kontra terhadap pernyataan pihak pro? Kami dengan tegas menolak adanya legalitas bahwa bahasa Inggris dijadikan bahasa resmi atau bahasa kedua setelah Indonesia. Mengapa? Karena kami berlandaskan pada Sumpah Pemuda yang berbunyi, kami berbangsa satu, bahasa Indonesia, dan itu perlu digarisbawahi. Terima kasih. Apakah ada tanggapan dari pihak pro? Saya tidak setuju dengan pernyataan oleh pihak pro karena pihak kontra. Karena saya merasa bahwa bahasa Inggris ini baik untuk dijadikan bahasa resmi kedua setelah bahasa Indonesia. Karena kita ketahui bersama mayoritas negara mampu bahasa Inggris dan kita dalam berkomunikasi butuh bahasa yang dimengerti oleh negara lain.
untuk menyampaikan aspirasi kita atau maksud kita. Ya. Apakah ada sanggahan lain dari pihak kontra? Nih. Kita tidak menolak adanya atau manfaat positif, tapi kita menolak legalitas bahasa Inggris menjadi bahasa resmi di negara Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa satu bangsa dan alat komunikasi bangsa. Bapak masih ada sanggahan lain dari pihak pro? Saya tidak mengatakan bahwa bahasa tidak memiliki komponen penting, namun ada komponen lain. Dan dengan adanya bahasa Inggris, kita dapat mempromosikan bangsa Indonesia untuk maju ke depan lagi. Dengan begitu, karena saat ini globalisasi sudah tidak dapat lagi dibendung. Oleh karena itu, bahasa Inggris perlu ditingkatkan di daerah-daerah lain, terutama di daerah bangsa Indonesia. Terima kasih. Sanggahan lain dari pihak kontra? Ketika kita ingin menguasai bahasa Inggris, kita tidak perlu melegalkan bahasa Inggris itu sendiri untuk menjadi bahasa resmi kedua setelah Indonesia. Mengapa? Jika kita melegalkan bahasa Inggris itu sendiri, maka kita tidak akan mengingat sejarah dan kita akan lupa dengan jati diri kita sendiri. Terima kasih. Ya, sekian sesi debat. Selanjutnya kita akan pindah ke sesi penarikan kesimpulan dari masing-masing pihak. Saya persilakan kepada pihak pro untuk menyampaikan kesimpulan yang ingin disampaikan. Jika teman-teman mengatakan bahwa bahasa Inggris itu dikatakan sebagai bahasa pengantar, apa gunanya kalau sebagai sebagai bahasa pengantar saja? Bagaimana kalau kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Indonesia yang dapat memperlancar hubungan kita ke internasional? Saya persilakan kepada pihak kontra untuk menyampaikan kesimpulannya. Ketika kita ingin menguasai bahasa Inggris itu sendiri, kita tidak perlu menampung atau mengadopsi bahasa mereka karena kita memiliki keanekaragaman budaya dan bahasa merupakan salah satu elemen penting. Suatu negara akan dihormati oleh negara lain apabila negara tersebut menghargai keanekaragaman negaranya sendiri. Terima kasih. Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan oleh pihak pro dan pihak kontra tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa bahasa Inggris memang perlu ada di masyarakat Indonesia, tapi tidak perlu dilegalkan sebagai bahasa resmi kedua setelah bahasa Indonesia. Cukup sekian yang sempat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upload dulu cepat. Upload.